Assalamualaikum. Neng sok pulang jajan. Mawa atuh duitna. Nya maksudnya di sini banget Bab 1127 Duendong yang aneh. Pria itu merasakan tatapan Ji-Fei, namun mengabaikannya dan berjalan lurus menuju tempat berlangsungnya nyanyian dan tarian yang meriah. Ji-Fei juga berjalan perlahan, dua orang seperti pejalan kaki yang berjalan dari dua arah, tetapi tujuan mereka sama. Pria itu berjalan menuju Longkir. Longkir melihat Ji-Fei tidak datang, dan berbalik dengan cepat. Ji-Fei, kamu. Dia baru saja berteriak setengah jalan ketika dia melihat lelaki itu. Lalu matanya membelalak karena terkejut dan tak percaya, seolah-olah dia telah melihat keajaiban. Rasanya seperti saya melihat Ji-Fei saat pertama bertemu dengannya. Wow, saya tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Li Ruoshi dan dua wanita lainnya tercengang. Ada apa, Care? Li Ruoshi bertanya. Pria yang tampan, Longkir memandang laki-laki itu bagaikan seorang vanggel. Li Ruoshi dan dua wanita lainnya menatap ke arah tatapan Longkir secara bersamaan. Mata mereka tertuju pada wajah pria itu, dan mata ketiga wanita itu juga berbinar, dan mereka semua menatap Ji-Fei. Beberapa waktu lalu, Ji-Fei tampil di berbagai kesempatan mengenakan windbreaker dan terlihat sangat mendominasi. Dia memancarkan aura yang kuat, yang membuat mereka terpesona saat itu. Aku tidak menyangka akan bertemu pria yang berpakaian mirip dengan Ji-Fei hari ini. Sekarang mereka benar-benar berharap Ji-Fei juga mengenakan jaket anti angin dan berdiri bersama pria itu, sehingga semua orang dapat melihat siapa yang lebih keren di antara mereka. Ji-Fei tidak tahu apa yang dipikirkan wanita-wanita itu. Dia juga tidak mempertimbangkan perasaan mereka. Dia sudah mempercepat langkahnya. Pria itu sudah berjalan menuju Longkir. Longkir berdiri di sana seperti gadis gila, tidak bergerak sedikit pun. Matanya berbinar-binar, dengan ketegangan dan kegelisahan yang terpancar di sana, bahkan sedikit keterkejutan. Sudut mulut pria itu melengkung, membuatnya tampak lebih menawan. Longkir tak dapat menahan diri untuk berkata, dia tersenyum padaku. Li Ruoshi dan dua wanita lainnya juga terkejut dan hendak berbicara. Ji-Fei tiba-tiba mempercepat langkahnya dan mendatangi keempat wanita itu, menghalangi mereka di belakangnya. Tubuh lelaki itu tiba-tiba berhenti, seringai terpancar di matanya, dan dia pergi begitu tatapannya bertemu dengan Ji-Fei. Longkir mendorong Ji-Fei dengan keras dari belakang. Hei, kau menghalangi pandanganku. Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menatap pria itu. Pria itu telah berbalik dan hendak pergi. Apakah kamu akan pergi sekarang karena kamu sudah di sini? Ji-Fei tiba-tiba berbicara. Pria itu tampaknya tidak mendengar dan terus berjalan. Ji-Fei telah melangkah maju. Hei, Ji-Fei, dia tampan sekali. Kamu tidak boleh iri padanya. Longkir berteriak keras. Desir. Pria itu tiba-tiba memegang pisau sepanjang lebih dari 1 kaki di tangannya dan menebas langsung ke tubuh Ji-Fei. Gerakannya tajam dan kecepatannya luar biasa cepat. Tetapi pisaunya sangat aneh, tidak memiliki ujung. Pedang patah, Ji-Fei bertanya tanpa berpikir. Lelaki itu tidak menjawab, melainkan menebas lebih cepat dan lebih ganas. Ji-Fei segera minggir. Namun pisau patah itu luput dari sasaran. Ji-Fei sudah mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan lawan. Ketika Li Ruoshi dan yang lainnya melihat pihak lain tiba-tiba mengeluarkan pisau, mereka langsung terkejut dan saling mendekat. Aku merasa menyesal atas kecerobohanku tadi. Namun, Longkir tampak tidak berperasaan. Ji-Fei, tolong jangan sakiti pria tampan ini. Wah! Tangan Ji-Fei telah meraih pergelangan tangan pria itu. Pisau di tangan pria itu melewati bagian depan pakaian Ji-Fei, namun tidak melukai Ji-Fei. Pria itu tertegun,
Dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar bisa mengelak. Tangan yang memegang pisau mengendur, tubuhnya berputar cepat, dan tangan lainnya meraih pisau yang jatuh dan menebas ke arah perut bagian bawah Ji Fei. Ji Fei menarik napas cepat, membungkukkan badan ke belakang, dan membiarkan pisau patah itu melewati perut bagian bawahnya, menyerang lagi tetapi meleset. Kamu kalah, tangan Ji Fei mulai meningkatkan kekuatannya. Kamu pecundang, pria itu berkata. Ah, Long Ke'er menjerit, dan Ji Fei menoleh dan melihat beberapa sosok tiba-tiba melompat keluar dan menyerang keempat wanita itu. Brengsek, Ji Fei hanya ingin menghancurkan pria itu. Lalu aku melihat pemandangan aneh, lebih dari selusin orang yang memegang pisau patah di kerumunan menyerang bayangan hitam pada saat yang sama, melindungi Li Ruoxi dan yang lainnya. Orang-orangmu? Ji Fei bertanya dengan heran. Du Wendong, pemimpin organisasi pembunuh pedang patah. Pria itu berinisiatif memperkenalkan dirinya. Ji Fei tertegun sejenak, lalu melepaskan tangannya. Ada apa? Dia sudah bisa melihat bahwa pihak lain tidak lagi mempunyai niat untuk membunuh. Saya ingin bergabung dengan Anda, Du Wendong mengatakannya secara langsung. Ji Fei tertegun, agak tak terduga. Tadi malam, Du Wendong dan lainnya tiba di vilanya. Begitu dia melihat Du Wendong, dia mencium aroma Du Wendong, terutama aroma parfum Gucci yang sangat jelas. Jadi dia menghalangi jalannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Du Wendong ingin bergabung dengannya. Ah, di seberang sana, terdengar jeritan. Ji Fei menoleh dan melihat beberapa anak buah Du Wendong terluka. Separuh dari lawan lainnya juga terluka. Limbah. Du Wendong jelas tidak menyangka orangnya akan terluka, dan dia merasa malu. Tubuhnya bergoyang saat dia mendekat. Bang bang bang. Serangkaian suara terdengar, dan orang-orang yang ingin menyerang Li Ruoxi dan para wanita itu dijatuhkan satu demi satu oleh Du Wendong. Anak buah Du Wendong segera melangkah maju dan menguasai beberapa orang. Karena mereka berada di sudut timur laut, perhatian banyak orang tertuju pada nyanyian dan tarian di atas panggung dan tidak seorang pun memperhatikan semua ini. Du Wendong melambaikan tangannya, dan seseorang segera maju untuk membawa pria itu pergi, lalu berjalan ke Ji Fei. Pikirkan saja, jika kamu menerima syaratku, telepon aku, jika kamu tidak menerimanya, maka aku minta maaf. Dia menyelipkan sebuah catatan ke tangan Ji Fei, berbalik, masuk ke mobil dan pergi. Tatapan mata Ji Fei menyapu catatan itu, lalu dia melambaikan tangannya, catatan itu menghilang, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Pria yang menarik, mereka benar-benar menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk bertindak. Dan hal itu juga membuat rakyatnya sendiri terluka. Apa inti dari drama ini? Orang-orang yang baru saja muncul dan ingin menyerang Li Ruoxi dan lainnya adalah anak buah Du Wendong. Ji Fei memandangi sosok Du Wendong dan penuh rasa ingin tahu terhadap orang ini. Selain hal lainnya, kepintarannya lah yang membuat Ji Fei terkejut dan bahkan membuatnya penasaran. Li Ruoxi dan keempat wanita lainnya bergegas mendekat. Ji Fei, kamu baik-baik saja. Ji Fei menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Siapa dia? Long Ke'er menatap Ji Fei dan bertanya. Bukankah dia pangeran menawanmu? Ji Fei bertanya balik sambil tersenyum. Dahi Long Ke'er penuh dengan garis-garis hitam. Dia sengaja bertingkah seperti seorang Vangel untuk mengkritik Ji Fei karena memanggilnya anak nakal. Sekarang Ji Fei benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, benar-benar menyebalkan. Lihat, dia jauh lebih tampan darimu, Long Ke'er berkata dengan marah. Dia ada janji denganmu malam ini, aku akan mengantarmu ke sana nanti. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Long Ke'er. Akhirnya dia menghentakkan kakinya dan berkata, pergilah ke neraka.
Buatlah seolah-olah nyata. Bab 1128 Keracunan Longcare benar-benar tertekan dengan Ji-Fei. Awalnya dia ingin memanfaatkan ketampanan Du Wendong untuk memukul Ji-Fei. Tetapi Ji-Fei malah mengatakan kepadanya bahwa dia sudah membuat janji dengannya. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada Du Wendong? Sekalipun dia tampan, dia bukan tipenya. Ayo pergi ke taman bermain. Li Ruoxi ingin mengalihkan perhatian semua orang, jadi dia memandang Longcare dan berkata. Longcare menatap Ji-Fei dengan tajam. Tunggu saja, aku harus menemukan suami yang lebih tampan darimu. Dia punya banyak hal untuk dikatakan yang membuat Ji-Fei marah. Jika sudah waktunya nanti, aku akan memberimu uang, rumah, dan mobil, dan aku pasti akan memberimu pendamping yang megah. Ji-Fei berkata sambil tersenyum. Longcare. Dia melangkah maju dengan marah dan hendak masuk ke mal. Wanita cantik, kami punya sesi partisipasi penonton. Bisakah Anda naik ke panggung dan bergabung dengan kami? Tiba-tiba, seorang wanita dengan riasan tebal dan alat peraga menghentikan Longcare dan keempat wanita lainnya dengan brosur di tangannya. Longcare sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia mengangkat tangannya dan mendorong orang itu menjauh. Aku sedang tidak mood, cari saja orang lain. Aduh, wanita itu tidak dapat berdiri tegak karena riasan dan alat peraga yang dikenakannya. Dia menjerit dan mundur dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Orang-orang yang menonton kegaduhan itu mendengar teriakan dan pertengkaran itu dan menoleh. Kenapa kamu seperti ini, wanita? Kalau kamu tidak mau ikut, ya jangan ikut. Kenapa kamu begitu galak? Lihatlah dia hanya seorang distributor brosur. Berapa banyak uang yang dia hasilkan dalam sehari, dan dia masih diperlakukan dengan kasar oleh kalian. Benar-benar keterlaluan, sungguh tidak tahu sopan santun. Kerumunan orang mengelilingi Longcare dan keempat wanita itu dan mulai memarahi mereka. Longcare sedikit kesal, tetapi Li Ruoxi yang baik hati sudah melangkah maju untuk membantu gadis itu berdiri. Maaf, dia sedang dalam suasana hati yang buruk tadi. Aku minta maaf padamu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan 2 lembar uang berwarna merah dan hendak memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi keinginan. Bisakah kalian naik ke panggung dan membantu sebagai figuran? Kasihan sekali, itu semua negosiasi. Li Ruoxi pada dasarnya baik hati, karena mengira bahwa Longcare lah yang mendorong laki-laki itu dengan kasar dan bahwa itu adalah kesalahan mereka. Dia mengangguk tanda setuju. Seng Lingyun dan Huo Lei tidak banyak memikirkannya dan mengangguk setuju pada saat yang sama. Longcare masih tidak senang pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa Li Ruoxi dan 2 orang lainnya akan naik panggung karena dia setuju. Gadis itu sangat gembira. Terima kasih, terima kasih. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 4 alat peraga yang menyerupai tongkat sihir dan menyerahkannya kepada keempat wanita itu. Bisakah kalian semua mengambilnya? Li Ruoxi mengambilnya dan langsung membaginya dengan 3 wanita lainnya. Keempat pria itu memegang tongkat ajaib, menatap Ji-Fei, menyapa, dan berjalan menuju panggung bersama gadis itu. Ji-Fei menatap punggung gadis itu dan selalu merasa ada yang aneh dan salah, tetapi dia tidak bisa menebak apa masalahnya. Longcare melangkah maju 2 langkah, tiba-tiba berbalik, dan mengayunkan tongkat sihirnya dengan ganas ke arah Ji-Fei, melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahan di dalam hatinya. Melihat tindakan Longcare, Ji-Fei tiba-tiba teringat adegan di kota Ninghai di mana Longcare dan pengasuhnya berpura-pura menjadi seorang lelaki tua dan seorang anak yang menyeberang jalan di larut malam. Seberapa mirip, Dal berteriak dengan keras. Tubuh itu tiba-tiba menarik napas dan bergerak menuju keempat wanita itu.
Keempat wanita itu tercengang. Gadis yang berjalan di depan tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya secara tiba-tiba. Awan bubuk putih mengepul di depan Li Ruoxi dan keempat wanita lainnya. Mereka merasakan gatal di hidungnya, lalu bersin. Aku mengangkat tanganku untuk menutup mulutku, dan tiba-tiba menemukan bahwa tangan yang baru saja menyentuh tongkat ajaib itu berwarna hitam. Ini, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka berempat merasa lemah di sekujur tubuh, pusing, dan jatuh lemas ke tanah. Brengsek, Ji Fei berteriak dan melaju lebih cepat. Namun gadis itu membuang alat peraga yang ada di tubuhnya, dan tubuhnya pun meluncur ke tengah kerumunan bagaikan seekor ikan loah dan lenyap dalam sekejap. Demi melindungi Li Ruoxi dan yang lainnya, Ji Fei bahkan tak repot-repot mengejarnya dan buru-buru menatap keempat wanita itu. Bibirnya biru dan ungu, matanya tertutup, semuanya beracun. Ji Fei segera mengeluarkan jarum emas dan menusukkannya ke tubuh keempat orang itu untuk mencegah racun menyebar lagi. Karena kejadian tadi terjadi secara tiba-tiba, orang-orang di sekitar awalnya tidak mampu bereaksi. Baru pada saat inilah mereka berteriak dan bubar, menatap pemandangan di hadapan mereka dengan ekspresi gugup. Ji Fei menatap orang-orang di sekitarnya. Mereka semua orang biasa dan dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Namun, dia tahu pasti ada seorang pembunuh yang bersembunyi di antara orang-orang ini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada saat ini, dia merasa sedikit malu. Kalau dia melakukan detoksifikasi saat itu juga, dia khawatir si pembunuh akan tiba-tiba datang dan beraksi, sehingga pengobatan menjadi terganggu dan menimbulkan akibat buruk. Namun jika saya tidak mengobati penyakit ini, saya khawatir penyakit ini akan bertambah parah. Sekarang, satu-satunya perasaannya adalah terlalu sedikit orang di sekitarnya dan tidak ada seorang pun yang dapat membelanya. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang kacau di luar kerumunan, dan kemudian Chen Gu bergegas mendekat bersama puluhan orang. Ketika dia melihat Chen Gu, Ji Fei sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. "Tuan, kami sudah sampai." Ketika Chen Gu melihat ada begitu banyak orang, dia langsung mengubah alamatnya. "Buatlah lingkaran perlindungan di sini, saya akan menyelamatkan orang-orang di tempat." Tanpa berkata apa-apa, Chen Gu melambaikan tangannya ke arah semua orang dan berkata, "Berkumpul." Menabrak, kerumunan itu bubar. Semua orang membelakangi Ji Fei, menghadap kerumunan, dan melihat sekeliling dengan waspada. Orang banyak yang menyaksikan kejadian itu sangat penasaran dan melihat ke dalam tanpa keluar. Ji Fei mengeluarkan jarum emas dan ingin mulai mengeluarkan racun. Tiba-tiba salah satu anak buah Chen Gu berteriak tanpa peringatan. Kemudian darah mulai mengalir dari seluruh lubangnya dan dia perlahan terjatuh ke tanah. Chen Gu dan yang lainnya tercengang, lalu Chen Gu menjadi marah dan melihat sekeliling, siapa yang melakukan ini? Tak seorang pun setuju. Tepat saat Chen Gu hendak berbicara lagi, seseorang di sampingnya terjatuh tanpa peringatan apapun, masih mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Chen Gu menggigil sekujur tubuhnya. Pihak lain begitu menakutkan. Semuanya, waspadalah. Ji Fei di dalam saat ini sedang mendetoksifikasi Li Ruoxi yang telah diracuni parah. Meski dia mendengar teriakan-teriakan itu, dia tidak peduli untuk menanggapi dan bahkan tidak melihat keluar kerumunan. Orang lain jatuh karena racun. Chen Gu dan anak buahnya sedikit gugup. Pihak lain ingin menimbulkan ketakutan psikologis dan bahkan ingin membunuh mereka semua secara perlahan. Tanpa sadar, dia menatap Ji Fei. Dia baru saja menyelamatkan Li Ruoxi, mengeluarkan jarum emas, dan berjalan menuju Longkir. "Ayo, semuanya!" Chen Gu berteriak kepada semua orang. Demi Ji Fei,
Mereka harus melaksanakan perintah meski itu berarti kehilangan nyawa. Ji Fei yang sedang berjalan menuju Longker tiba-tiba berdiri dan menembakkan jarum emas di tangannya. Seorang wanita yang dekat dengan Chen Gu hendak mengangkat tangannya ketika dia ditembak tepat di antara alisnya oleh jarum emas. Lalu darah hitam menyembur keluar. Dia menatap Ji Fei dengan mata terbelalak. Matanya penuh ketakutan dan hal-hal yang tak terbayangkan. Kemudian, dengan ledakan, jatuh dengan keras ke tanah. Dengarkan aku, orang-orang dari organisasi ular hitam, jika kalian berani menyakiti siapapun lagi, aku akan membunuh kalian semua. Suara marah Ji Fei tiba-tiba terdengar. Bersambung,